Baik, kita mulai ya. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas langkah-langkah ya, atau tahapan dalam kegiatan surveillance epidemiologi. Nah, langkah-langkah dalam surveillance itu ada beberapa tahapan ya. Mulai dari awal, bagaimana kita merancang sebuah sistem surveillance, ya. Kebutuhan dalam sebuah sistem surveillance itu apa saja? Misalnya, adakah kebutuhan kebijakan, kemudian sumber daya manusianya yang dibutuhkan, kemudian sumber daya anggaran, ya. Kemudian bagaimana sebuah sistem itu dapat bekerja dan mempunyai instrumen yang sensitif, ya, dan bisa digunakan ya dan reliable dalam mengidentifikasi atau memperlihatkan tren kasus misalnya dalam mengidentifikasi suatu kewaspadaan dini ketika terjadinya adanya peningkatan kasus maupun potensi kejadian luar biasa atau wabah. Kemudian ketika sebuah sistem surveillance itu sudah terbentuk, kemudian sudah jadi, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya. Ya, jadi bagaimana sebuah sistem itu bisa berjalan, mulai dari prosedurnya bagaimana, karena dalam proses sistem surveillance itu kita tahu tidak hanya sampai pelaporan ya. Jadi mulai dari pengumpulan data, kompilasi pengolahan data, analisis dan interpretasi, kemudian diseminasi informasi ya, bagaimana pelaporan dan penyampaian informasi kepada stakeholder atau penanggung jawab kebijakan ya, atau pihak-pihak terkait. Kemudian bagaimana proses follow up, kemudian bagaimana pengambilan keputusan atau kebijakan yang ada dari pemerintah setempat atau lokal misalnya. Kemudian seperti apa actionnya, tindakan kesehatan masyarakat yang diambil ya. Apakah misalnya ketika dari sebuah sistem surveillance itu mendeteksi adanya kemungkinan peningkatan kasus, bagaimana follow up-nya, kemudian bagaimana rekomendasi yang diberikan eh, oleh dinas kesehatan ya, baik itu di level kabupaten atau kota maupun provinsi. Kemudian apakah tindakan yang yang harus dilakukan seterusnya? Apakah dengan melakukan penyelidikan epidemiologi atau PE untuk memastikan bahwa ini memang benar-benar terjadi peningkatan kasus ya. Kemudian apakah ada penambahan kasus baru misalnya. Kemudian ataukah dilakukan isolasi dan karantina kalau misalnya ini sudah menjurus kepada KLB atau wabah ya. Nah, kemudian tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan bagaimana supaya penyebar luasan penyakit itu tidak makin tinggi, kemudian bagaimana penanggulangannya ya, dan proses pencegahannya ke depan. Nah, jadi langkah-langkah dalam surveillance itu seperti itu ya. Mulai dari awal kita membentuk sebuah sistem surveillance-nya sampai bagaimana sistem surveillance itu berjalan, kemudian bagaimana nanti kita mengevaluasi dari sistem surveillance yang ada itu apakah sudah cukup untuk cukup untuk memenuhi kebutuhan ya. Apakah itu supply data, kemudian dia mampu secara sensitif itu mendeteksi adanya peningkatan kasus atau tidak ya. Kemudian dalam prosesnya itu juga bisa dimengerti dan dipahami oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem surveillance itu sendiri. Nah, langkah-langkah dalam merancang sebuah sistem surveillance yang pertama adalah kita menspesifikkan dulu ya tujuan surveillance itu apa. Misalnya, nah tadi dalam sebuah sistem surveillance penyakit menular, apakah itu misalnya contoh em, demam berdarah atau malaria misalnya. Nah, tujuan sistem surveillance itu adalah bagaimana sistem surveillance yang ada itu mampu mendeteksi adanya peningkatan kasus DBD atau malaria misalnya. Kemudian secara dini itu dapat memberikan kewaspadaan atau alert kepada pelaku ya atau tenaga kesehatan. Kemudian bagaimana definisi data surveillance untuk dikumpulkan? Misalnya kalau untuk surveillance penyakit menular tertentu, data-data apa saja yang dibutuhkan? Ya, apakah data demografi atau terkait dengan penyakit? Bagaimana data gejalanya? Kemudian faktor risiko, kemudian bagaimana perawatan ya, yang harus dilakukan, kemudian bagaimana tahapan-tahapan penyelidikan. Nah, itu
data-data surveillance yang ada untuk dikumpulkan, kemudian metode-metode apa saja yang diperlukan. Nah, itu kita harus seleksi dan pertimbangkan. Metode surveillance itu kan ada surveillance pasif dan surveillance aktif ya. Nah, surveillance pasif itu seperti apa? Ya, apakah dikembangkan di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, misalnya di puskesmas ya, di seluruh puskesmas itu bisa diterapkan, atau dibutuhkan suatu fasilitas khusus, misalnya rumah sakit ya, atau rumah sakit sentinel misalnya. Nah, nah itu metode surveillance ya, apakah itu aktif maupun pasif. Kalau aktif itu sudah jelas ya, kita mengumpulkan data di lapangan secara langsung ya, secara aktif kita langsung mencari tahu apakah ada penambahan kasus atau tidak. Itu contohnya ya. Kemudian bagaimana prosedur pengumpulan data? Nah, biasanya di dalam sistem surveillance itu sudah ada form rutin ya, form pencatatan dan pelaporan rutin. Nah, kalau di puskesmas ya atau dinas kesehatan itu biasanya ada laporan mingguan ya. Kemudian ada laporan wabah ya, W1 dan W2. Nah, kemudian prosedur pengumpulannya seperti apa? Apakah hanya pencatatan secara pasif ya di fasilitas pelayanan kesehatan, atau melakukan wawancara langsung ya, pengumpulan data di lapangan ya. Kemudian ada nggak prosedur-prosedur yang dibutuhkan. Kemudian, nah dari data yang sudah dikumpulkan tadi, kemudian bagaimana kita mengolah ya, mengolah data tersebut. Nah, kita tahu, kita kenal dengan yang namanya variabel epidemiologi, yaitu orang, tempat, dan waktu. Ya. Dari segi variabel orang, apa saja yang bisa kita olah ya. Misalnya distribusi penderita berdasarkan jenis kelamin, ya, distribusi penderita berdasarkan kelompok umur, ya. Kemudian kalau tempat, misalnya distribusi penderita berdasarkan tempat tinggal. Nah, kemudian waktu ya, kapan terjadi, misalnya berdasarkan mingguan atau harian ya, kasus harian. Nah, dari data yang sudah diolah tadi, kemudian dianalisis dan interpretasi, sehingga nanti akan nampak ya, akan kelihatan bahwa dari data yang ada kita bisa merumuskan sebuah kesimpulan bahwa mungkin saja penyakit itu terjadi pada kelompok orang tertentu, atau penyakit itu terjadi pada suatu wilayah tertentu ya, terbatas, atau sebuah penyakit itu terjadi dalam kurun waktu tertentu ya, yang spesifik. Nah, hal itu bisa kita peroleh informasinya dari data yang sudah kita analisis tadi. Kemudian bagaimana pencatatan dan pelaporan ya, diseminasi, kemudian bagaimana pengambilan kebijakan atau tindakan yang dilakukan ya, follow up-nya itu seperti apa. Nah, itu tentu dari apa ya, dari data yang sudah kita sajikan, data yang sudah kita analisis dan kita laporkan, tentu itu akan sangat mendukung sekali kebijakan yang akan diambil. Karena kebijakan yang harus diambil itu harus berbasis bukti, harus berdasarkan data yang ada, yang benar-benar real, benar-benar terjadi di lapangan. Nah, itu istilahnya evidence based policy itu ya. Jadi sebuah kebijakan itu akan muncul memang berdasarkan bukti, berdasarkan evidence yang ada di lapangan. Kemudian bagaimana pelaporan dari sebuah pelaksanaan sistem surveillance. Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi nanti ketika misalnya kita menemukan masih ada kekurangan dalam sebuah sistem surveillance. Nah, kita tahu kan kalau dalam sebuah sistem surveillance yang utama outcome yang ada di sistem surveillance itu adalah kelengkapan laporan dan kecepatan ya. Artinya pengumpulan laporan tepat waktu, kemudian keakuratan datanya itu sudah terbukti ya. Nah, itu baru nanti ketika sudah tepat waktu dan akurat, maka kebijakan yang diambil pun akan bisa lebih cepat ya, kemudian bisa lebih tepat sasaran. Nah, ya kira-kira seperti itu ya sederhananya bagaimana kita merancang sebuah sistem surveillance. Nah, bagaimana kita mengetahui ya masalah-masalah kesehatan mana saja yang butuh sebuah sistem surveillance? Nah, kita kenal istilahnya yang namanya priority setting ya. Jadi kita bisa menyesuaikan, melakukan
mengurutkan masalah-masalah kesehatan yang ada itu berdasarkan prioritasnya. Misalnya, apakah dampaknya itu memang sangat luar biasa sekali berdampak dari segi angka kesakitan, angka kematian, maupun kecacatan yang terjadi. Nah, semakin serius suatu penyakit, semakin serius itu bisa dilihat dari angka kematian, angka kesakitan ya. Kemudian bagaimana penyakit tersebut dapat menyebabkan populasi itu kehilangan produktivitasnya ya karena kecacatan yang terjadi. Nah, maka semakin prioritas pula penyakit tersebut ya. Kemudian apakah ia memiliki potensi epidemi yang signifikan? Nah, tadi apakah jika terjadi penularan di tingkat populasi, apakah itu bisa menyebar luas, bisa menyebabkan keganasan ya, kemudian bisa mengakibatkan uh, dampak yang serius ya kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat misalnya. Nah, kemudian apakah dia menjadi target tertentu dari program pengendalian nasional, regional, atau global? Nah, sebagai contoh kan kalau untuk di tatanan global ya, kita uh, tahu bahwa ada beberapa kasus penyakit yang memang menjadi perhatian global. Misalnya TB, ya, TB, tuberkulosis, kemudian malaria, kemudian HIV. Nah, itu yang penyakit-penyakit yang menjadi target dari program pengendalian di tingkat global. Kalau nasional mungkin misalnya gizi buruk ya atau stunting misalnya. Itu kan isu-isu nasional. Nah, kemudian apakah informasi yang dikumpulkan berdampak pada penghematan biaya dalam tindakan kesehatan masyarakat? Nah, dari sistem surveillance, kemudian informasinya itu apakah bisa penghematan biaya yang dimaksud adalah efisiensi ya. Ketika misalnya kita bisa memanfaatkan sebagian anggaran ya dengan daya ungkit program yang sangat tinggi dan dapat memecahkan beberapa masalah kesehatan sekaligus. Nah, itu maksudnya ya. Jadi setting prioritas yang bisa dilakukan itu menimbang 4 faktor ini. Nah, ini tadi ya, spesifikasikan tujuan surveillance, identifikasi kasus apa saja, kemudian seberapa sering kita mengumpulkan data dan kapan pengolahan datanya. Ya, nanti kita akan tahu kalau misalnya kita sudah berada di lapangan ya, seperti apa pelaksanaan sistem surveillance itu sendiri. Nah, karena masing-masing penyakit itu secara umum polanya sama ya, tapi ada beberapa detail mungkin yang akan berbeda ya dengan masing-masing sistem surveillance penyakit yang lain. Kemudian pengguna informasi surveillance itu siapa saja ya, apakah masyarakat umum, apakah puskesmas, kemudian kelompok sasaran yang ingin diamati. Nah, misalnya ada surveillance faktor risiko ya, misalnya ada surveillance status gizi buruk misalnya. Nah, tentu kelompok sasarannya itu tentu berbeda ya. Ada anak-anak, ada bayi balita, kemudian misalnya mungkin ada ibu hamil ya. Nah, itu. Kemudian ada surveillance mungkin surveillance HIV. Nah, tentu yang kelompok sasaran yang ingin diamati itu siapa saja, bisa saja spesifik ya. Kita bisa kita bisa mencari atau mengidentifikasi populasi kunci ya, siapa saja populasi kunci yang bisa kita jadikan sasaran kegiatan surveillance tersebut. Nah, kegunaannya tadi ya, bagaimana kebutuhannya, seperti apa, kemudian faktor risiko, dan dapat mengidentifikasi wabah atau KLB. Nah, dari situ kita bisa melihat tujuannya ya, dengan mengamati tren, apakah ada kecenderungan peningkatan atau penurunan, kemudian dampak yang terjadi itu seperti apa. User atau penggunanya ya, mulai dari komunitas, kemudian di level pelaksana seperti di puskesmas ya, staff surveillance, kemudian manajer program, kemudian pengambil kebijakan seperti pemerintah lokal, kabupaten kota maupun sampai ke nasional. Kemudian ruang lingkup, apakah ada area geografis tertentu berdasarkan wilayah kerja administratif ya, kemudian layanan program misalnya. Kemudian kelompok sasaran bisa macam-macam untuk balita dan anak-anak, kemudian ibu ya, kemudian misalnya contoh laki-laki. Kemudian untuk kasusnya misalnya ya kita bisa lihat angka kematian dan angka kesakitan. Nah, periode waktu ini penting ya karena kita bisa mengukur juga
incidence ya, incidence jumlah kasus baru, kemudian prevalence ya, jumlah kasus baru dengan kasus lama. Nah, dari situ kita bisa menilai ya, seberapa besar magnitude atau besaran masalah yang penyakit yang terjadi di masyarakat. Nah, itu semuanya bisa diperoleh dari data surveillance yang dihasilkan. Ini beberapa jenis penyakit prioritas dan masalah kesehatan ya untuk surveillance negara berkembang. Ini sebagai contoh saja. Penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin atau PD3I ya. Di Indonesia itu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, TB, polio, difteri, ya, tetanus neonatorum, kemudian campak. Kemudian ada penyakit enterik ya, seperti kolera, disentri, dan diare yang disebabkan oleh virus ya. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh parasit ya, misalnya kecacingan, kemudian ada malaria dan filariasis. Kemudian ada masalah yang berhubungan dengan kehamilan, misalnya ada eklamsi, kemudian ada prematur ya, kemudian ada infeksi postpartum, perdarahan misalnya. Nah, itu masalah yang berhubungan dengan kehamilan. Kemudian ada penyakit infeksi dan menular lainnya. Misalnya seperti cacar air, ya. Kemudian ada penyakit kuning atau hepatitis A, kemudian ada meningitis, kemudian ada demam berdarah. Kemudian ada penyakit-penyakit lain ya, misalnya IMS, infeksi menular seksual atau STD, termasuk di dalamnya ada HIV dan AIDS. Kemudian ada malnutrisi, gizi salah tadi ya, apakah gizi lebih maupun gizi kurang. Kemudian anemia dan penyakit tidak menular. Nah, ini penyakit-penyakit yang menjadi penyakit prioritas dan masalah kesehatan yang yang menjadi fokus dari surveillance di sebuah negara berkembang ya. Itu termasuk Indonesia karena Indonesia salah satu negara berkembang. Nah, hampir semuanya ada di Indonesia ya kalau kita lihat. Kemudian bagaimana kita mendefinisikan data surveillance untuk dikumpulkan? Di mana data itu dikumpulkan? Apakah di pelayanan seperti di klinik, di puskesmas atau di rumah sakit? Kemudian seberapa sering data tersebut dikumpulkan? Apakah harian, mingguan atau bulanan? Kemudian sumber datanya itu dari mana? Misalnya apakah dari masyarakat populasi yang datang atau dengan masyarakat umum ketika kita melakukan surveillance aktif misalnya. Kemudian prosedurnya apa? Instrumennya adakah misalnya kuesioner atau form W1, W2, kemudian bagaimana metode pengumpulan data, misalnya apakah melakukan wawancara atau melakukan pengumpulan data melalui angket ya. Nah, itu semua bisa dilakukan. Kemudian kita mengidentifikasi kelompok sasaran ya. Contoh untuk surveillance kematian maternal, itu kematian ibu. Nah, itu seberapa sering data dikumpulkan dan sumber mana. Nah, ini waktunya itu selama kehamilan 42 hari setelah melahirkan ya. Nah, itu sangat panjang sekali. Selama kehamilan mungkin bisa 9 bulan kita pantau ya. Kita kumpulkan datanya, status kesehatan ibunya ya. Kemudian pada saat persalinan, kemudian 42 hari setelah melahirkan. Nah, itu masa nifas ya. Kemudian kematian bayi ya. Nah, mungkin ada terkait dengan perinatal, kemudian neonatal dan post neonatal. Nah, itu tergantung tadi tergantung data surveillance itu tergantung dari penyakit atau masalah kesehatan yang kita pantau tadi. Nah, jadi beberapa pertimbangan ya, kapan, kemudian seberapa sering, kemudian dari sumber mana dan menggunakan prosedur apa. Kemudian seleksi metode dan prosedur, pelaporan rutin, sistem sentinel, dan survei khusus. Nah, tadi pelaporan rutin, apakah rutin mingguan atau rutin bulanan? Ya. Kemudian sistem sentinel, ya, kalau masih ingat sistem sentinel, nah bagaimana caranya koordinasi ya antara pemerintah, dinas kesehatan dengan fasilitas sentinel ini, apakah itu di puskesmas sentinel maupun di rumah sakit sentinel. Kemudian ada survei khusus, ya. Ketika misalnya kita butuh data tertentu, maka harus dilakukan survei secara khusus ya untuk mendapatkan data primer. Nah, itu tadi frekuensi pengumpulan data apakah mingguan bulanan, kemudian sumber data yang tersedia itu apakah data sekunder maupun data primer. Ini pengembangan metode pengumpulan data, mulai dari sistem terpadu penyakit ya, beberapa penyakit itu sudah punya sistem informasi sendiri, misalnya seperti tuberkulosis ya,
itu ada SP2TP misalnya. Kemudian ada sistem informasi dan manajemen penyakit yang terintegrasi antar puskesmas dan dinas kesehatan secara online, ya, dengan menggunakan bantuan sistem informasi dan teknologi. Atau biasanya kalau sekarang perkembangannya paling tidak itu pencatatan dan pelaporan biar cepat itu ada biasanya ada grup WhatsApp ya. Nah, itu biasanya yang bisa bisa dimanfaatkan sekaligus ya sebagai jalur komunikasi dan jalur pelaporan. Nah, sehingga pada prinsipnya itu semakin sederhana proses pengumpulan data, maka semakin gampang ya prosesnya, maka data yang dikumpulkan itu juga akan semakin lengkap ya dan memudahkan petugas ya, karena kebanyakan sistem informasi, kebanyakan aplikasi akan membuat bingung ya di petugas di lapangan ya. Kemudian kompilasi data dan rekodnya rapi dan mudah diakses. Nah, tadi ketimbang kita menggunakan data manual dengan menggunakan register, nah yang dicatat di dalam buku misalnya, tentu pencatatan dan pelaporannya akan lebih rapi kalau menggunakan atau memanfaatkan sistem informasi dan teknologi. Nah, ini alur distribusi data surveillance terpadu penyakit ya, mulai dari unit surveillance di puskesmas, dinas kesehatan kabupaten kota, kemudian koordinasi dengan unit surveillance di rumah sakit dan laboratorium, ya. Kemudian bagaimana peranan ya rumah sakit sentinel atau puskesmas sentinel dalam hal alur distribusi data surveillance, ya. Nah, itu masing-masing tahap, masing-masing level itu ada formulir surveillance terpadu penyakitnya. Ya, ada STP puskesmas, STP rumah sakit, ada STP laboratorium ya. Nah, itu pelaporan ya, pelaporannya secara berjenjang mulai dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten kota, kemudian ke level provinsi dan Kementerian Kesehatan. Nah, ini kerangka konsep surveillance kesehatan masyarakat ya. Jadi ketika ada dua domain di sini ya, yang sebelah kiri itu adalah public health surveillance, surveillance kesehatan masyarakat, itu mulai dari kita melakukan deteksi kemungkinan ya, identifikasi penyakit, kemudian proses pencatatannya ya, registrasi, konfirmasi itu apakah memang ada kecenderungan peningkatan kasus, kemudian pelaporan ya, reporting, kemudian analisis dan ada feedback atau umpan balik. Nah, dari situ dari surveillance tersebut maka bisa dirumuskan action-nya itu seperti apa ya. Apakah respons yang terencana ya seperti misalnya program rutin bulanan atau tahunan ya, atau pada respons yang akut ya pada saat tipe KLB atau wabah. Nah, itu spontan ya dan action kesehatan masyarakat itu dibutuhkan ya, ada dua. Nah, aktivitas pendukungnya mulai dari dalam hal komunikasi ya, komunikasi dari petugas surveillance di lapangan, kemudian ada pelatihan ya, pelatihan yang diperoleh, kemudian ada monitoring, ya, supervisi, kemudian ada penyediaan sumber daya yang cukup dalam mendukung kegiatan surveillance kesehatan masyarakat ini. Kemudian ada pesan atau data atau informasi yang beredar ya dalam kegiatan surveillance ini. Jadi secara umum seperti ini kerangka konsep dari sebuah surveillance kesehatan masyarakat dan seperti apa action-nya. Ya. Action-nya ada yang berupa program rutin terencana ya. Kemudian ada program yang secara spontan itu untuk pengendalian dan penanggulangan. Itu biasanya terjadi pada mode atau pada tipe epidemik atau wabah atau KLB. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya. Dari skenario ini ya, antara kota A, kota B, dan kota C, misalnya, apakah dari ketiga kota ini dia sama-sama mendapatkan alokasi 1 miliar anggaran untuk menyelesaikan penyakit malaria. Nah, dari kota A, kota B, dan kota C. Nah, kota A rata-rata kasus 10.000, kota B rata-rata kasus itu 2.000, kemudian kota C rata-rata kasus itu 1.000, dengan jumlah kematian masing-masing ada 100, 100, dan 20.
Untuk usia, untuk kota A dan B usia produktif, untuk kota C itu paling terbanyak itu balita. Ya, untuk semua kota itu paling banyak laki-laki. Nah, dari skenario ini ya, menurut saudara, kira-kira mana yang apa? Yang prioritas kota mana yang kira-kira kita berikan alokasi anggaran 1 miliar untuk penyelesaian masalah penyakit malaria ini? Karena kita tahu kita punya sumber daya terbatas ya, kita punya anggaran terbatas, kita punya sumber daya manusia yang terbatas. Nah, bagaimana kita menetapkan prioritas dari ketiga kota ini? Kota mana yang kira-kira paling prioritas untuk mendapatkan alokasi anggaran 1M ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Gimana? Nah, ini cocok ya di level provinsi nih. Ini provinsi punya anggaran sekian. Kota A, kota B, dan kota C punya masalah yang sama, penyakit malaria. Namun dari ketiga kota ini mana yang kira-kira prioritas yang bisa diberikan alokasi anggaran? Nah, bagaimana pertimbangan yang harus dilakukan di level provinsi kira-kira? Izin mencoba berpendapat, Pak. Ya, silakan Dodi ya. Ya, Pak. Kalau dari saya itu urutannya B, C, A, Pak. Yang pertama kalau menurut saya yang pertama itu dipertimbangkan itu yang mortality rate-nya, Pak, dibandingkan dengan kasusnya, Pak. Kalau di B itu kan 100 kematian dari 2000 kasus, Pak. Jadi yang lebih tinggi dari yang ketiga itu yang di B, Pak. Kemudian yang kedua yang C, sini tinggi juga kematian. Gimana Dodi? Terputus-putus suaranya kalau kalau di saya. Oh, maaf, Pak. Apakah sudah bisa, Pak? Ya, tadi sampai ini ya, BCA berarti ya. Berarti Ya, kalau dari saya BCA nomor BCA, Pak. 4 dengan pertimbangan kalau saya sekilas tadi saya sebelum putus-putus ini eh, pertimbangan yang pertama itu adalah terkait dengan mortality ya, angka kematian. Ya, fatalitas saya, Pak. Nah, angka kematian ya. Jadi yang paling mulai dari yang paling tinggi angka kematian gitu ya. Ya, Pak. Kemudian yang kedua itu kota C karena lebih tinggi juga kematiannya dari kota A dan yang banyak yang meninggal itu dari usia balita, Pak. Kemudian yang terakhir baru kota A, Pak. Ya, oke. Yang lain ada ini eh, ada ini juga. Ada apa? Ada pendapat yang berbeda atau punya pandangan lain ya terkait dengan bagaimana kita menyusun prioritas ya. Kan prioritas itu bisa macam-macam ya pertimbangannya tergantung bagaimana sudut pandang kita menilai ya. Kalau Dodi sudah menyampaikan tadi terkait dengan angka kematiannya yang diurutkan ya, mulai dari yang paling besar ke yang kecil. Yang lain kira-kira ada apa? Ada pendapat yang lain? Izin, Pak. Oke, silakan. Kalau dari Mutiara sendiri, untuk penerapan prioritas alokasinya tuh kota A, kota B, kota C, Pak. Kalau saya dilihatnya dari rata-rata kasusnya, Pak. Jadi kan rata-rata kasusnya itu kan yang tinggi kota A, terus yang kedua kota B, terus yang ketiga kota C. Jadi untuk alokasi dananya tuh dibutuhkan Pak untuk melakukan program pencegahannya mungkin gitu Pak. Oke, terima kasih Mutiara. Mutiara memberikan sudut pandang bahwa kota A yang paling prioritas karena rata-rata kasusnya itu 10.000
Itu jauh lebih tinggi dibandingkan kota B dan kota C, ya, yang 2000 dan 1000. Ya, ya, ada ini, ada evidence ya. Evidence-nya adalah dari rata-rata kasus. Ada yang punya pendapat berbeda? Nah, kalau saya kasih skenario seperti ini, ada penduduk kota A itu 80 juta, penduduk kota B 3 juta, penduduk kota C 6 juta. Nah, kira-kira seperti apa prioritas yang ditetapkan? Ada pendapat? Ya, ada yang bisa memberikan sudut pandangnya? Nah, ada satu lagi indikatornya adalah jumlah penduduk. Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Kalau dari saya itu sendiri masih sama, Pak, BCA. Dihitung dari morbidity rate-nya, Pak. Karena kalau yang di B itu penduduknya cuma 3 juta yang kena 2.000, Pak. Sedangkan yang A itu walaupun kasusnya 10.000, tapi jika dibagi dengan penduduknya itu cukup besar, Pak, 80 juta, Pak. Jadi urutannya menurut saya lebih BCA juga, Pak. Ya, artinya dengan ada indikator yang bertambah, kita bisa membuat berbagai macam skenario atau pertimbangan ya. Mulai dari morbidity, dari mortality, kemudian dari prevalence ya. Prevalensi juga, kemudian dari indikator ini kira-kira, nah tentu yang lebih beresiko itu dengan kasus yang banyak pada penduduk yang sedikit ya, artinya insidensinya itu akan semakin tinggi. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Kemudian dengan angka kematian yang tinggi itu menjadi salah satu pertimbangan ya. Nah oke, saya kira itu ya untuk semuanya bisa dipahami ya bahwa beberapa indikator yang bisa dinilai, kemudian itu bisa menjadi pertimbangan kita dalam membuat sebuah prioritas ya, dari angka kematian, angka kesakitan ya. Nah kemudian ini ada lagi jumlah penduduk yang berisiko misalnya. Nah itu ya memang kalau dari prevalensi mungkin untuk kota A 10.000 per 80 juta itu proporsinya itu sangat kecil sekali ya ternyata kalau kita bandingkan dengan kota B yang 2.000 tapi penduduknya itu hanya 3 juta ya. Dari angka kematian juga meskipun kota A dan kota B itu sama jumlah kematian, tapi ketika kita bandingkan dengan jumlah penduduk tentu proporsinya tentu akan lebih besar di kota B ya. Nah, sehingga memang tentu kota B yang menjadi prioritas ya untuk di satu level provinsi. Nah itu nanti salah satu gambaran ya, data surveillance itu bisa mendukung sebuah kebijakan itu muncul ya, atau diberikan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Ya ini penyegaran aja ya, karena kita mengulang lagi, bukan mengulang ya, kita menyegarkan kembali materi yang mungkin sudah lama diperoleh dan bagaimana detail atau beberapa informasi kemudian penerapannya di lapangan itu yang perlu kita justifikasinya, kemudian bagaimana prakteknya di lapangan itu tentu bisa saja itu bergeser atau berbeda dengan teori. Nah itu yang karena ada faktor-faktor lain ya, ada faktor misalnya politis ya, kita belum hitung soal itu. Kemudian sumber daya, ketersediaan sumber daya, bisa saja anggaran, bisa saja sumber daya manusia misalnya. Nah itu bagaimana sebuah sistem surveillance itu bisa beradaptasi dan bisa kita modifikasi sesuai kebutuhan di suatu wilayah tertentu.